Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Ada satu statement yang sangat menggelitik hati saya yang berkata, Tuhan Yesus saja menolak orang Kristen karena ada ayat yang berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah benar ayat itu bermaksud seperti itu? Mari kita akan kaji Alkitab lebih dalam lagi. Sebelumnya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, dan share, bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati. Dan ingat, bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten yang terbaik dari channel Pendeta Raymond Mantik. Nah, ini dia. Ayat ini sangat kontroversial. Jadi saya mau katakan, mengenal Tuhan itu baik, tapi lebih penting dikenal Tuhan. Sama seperti kita di Indonesia, pasti semua orang mengenal Jokowi. Semua orang Indonesia sampai di pelosok-pelosok akan mengenal Jokowi karena Jokowi adalah presiden kita saat ini, presiden yang terbaik. Namun, Presiden Jokowi belum tentu mengenal setiap orang termasuk saya. Demikian juga, mengenal Tuhan itu baik, tapi dikenal Tuhan itu lebih penting. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius? Kita akan membacanya bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Mulai ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, ayat ini sangat mengerikan sekali. Ya, siapa yang berseru Tuhan, Tuhan? Ya, zaman Yesus tentu saja orang-orang Yahudi, orang-orang yang beragama Yahudi. Namun zaman sekarang siapakah yang berseru Tuhan, Tuhan? Adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi apakah ayat ini bermaksud bahwa Tuhan tidak mengenal dan menolak orang-orang Kristen? Mari kita akan meneliti, mengkaji lebih dalam maksudnya. Nah, kalau kita melihat konteks, ingat membaca Alkitab, kita harus memahami teks dan konteks. Jadi teks itu tidak pernah lepas dari konteks pembicaraan. Konteks pada waktu itu Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya di atas di bukit, ya. Makanya ini masuk dalam bagian khotbah di bukit, dan ini merupakan endingnya atau closingnya, ya, kesimpulannya, ya, mendekati kesimpulan dari khotbah Yesus di atas bukit. Dan Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan Yesus sampaikan itu kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Nah, konteksnya adalah bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang yang beragama, orang-orang yang percaya kepada Allah yang Maha Esa, orang-orang yang sudah mengenal Alkitab, tapi mereka menolak Yesus Kristus. Mereka menolak Yesus Kristus. Jadi bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Artinya bukan orang-orang yang beragama, bukan orang-orang yang agamawi yang masuk dalam kerajaan surga. Bahkan ada yang berkata, kami sudah melayani Tuhan, kami mengusir setan pakai nama Yesus dan sebagainya.
itu juga bukan jadi jaminan. Jadi bukan juga orang-orang yang sudah terlibat aktif dalam kegiatan agamawi, kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan pelayanan, kegiatan-kegiatan gerejawi, menjadi pelayan di rumah Tuhan. Itu bagus, tapi itu bukan menjadi jaminan. Itu bukan menjadi jaminan bahwa saudara masuk dalam kerajaan surga. Lalu apa yang Yesus katakan? Melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, ini dia yang sering disalahartikan atau disalah tafsir atau disalah pahami, bahwa melakukan kehendak Bapa di surga itu yaitu kita baik, kita saleh, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri. Itulah yang dimengerti sebagai kehendak Bapa di surga. Artinya beragama, bermoral baik dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud Yesus tentang kehendak Bapa di surga. Mari kita melihat lebih dalam apa yang dimaksud Yesus tentang kehendak Bapa di surga. Nah, kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, mulai dengan ayat yang ke-38. Injil Yohanes pasal 6 ayat 38, firman Tuhan katakan, "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu kehendak Bapa. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Nah, sekali lagi, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yaitu melihat Yesus, dan percaya kepadanya, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri. Saudara, jadi kehendak Bapa di surga adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus yang diutus, Dia adalah kehendak Bapa di surga. Jadi yang diutus ini jangan Anda pahami seperti Anda memahami dalam ruang dan waktu. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Yesus Kristus artinya yang diutus ini dalam pengertian rohani, Dia adalah firman yang menjadi manusia. Saudara bayangkan zaman secanggih ini, suara saya, video ini bisa didengar berulang-ulang. Perkataan saya bisa didengar berulang-ulang, bahkan sampai ke belahan dunia manapun, sampai di Amerika, sampai dimanapun, dan itu tetap menjadi suara saya. Ya, itu hanya sepenggal gambaran saja di dunia ini. Bagaimana dengan hal-hal supranatural yang tidak bisa terselami dengan pemikiran manusia? Yesus adalah kehendak Allah itu sendiri. Jadi untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus melakukan kehendak Allah. Artinya, menerima dan percaya Yesus seutuhnya. Menerima dan percaya Yesus seutuhnya. Jadi segala bentuk propaganda, framing atau kabar-kabar burung yang mengatakan Yesus menolak orang Kristen dengan ayat ini sudah terbantahkan, sudah terpatahkan, karena Yesus berkata melakukan kehendak Bapa di surga adalah orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Ingat, orang Kristen artinya orang pengikut Kristus, percaya Yesus Kristus, mengikut Yesus Kristus. Nah, melakukan kehendak Bapa berarti melakukan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus maksud datang. Ya, apa yang Yesus maksud datang ke dunia ini, yaitu apa? Supaya setiap orang diselamatkan. Makanya melakukan kehendak Bapa di surga itu kita harus percaya Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, sebagai terang dunia, dan sebagainya. Masih panjang sekali ya.
Yesus itu rasul, Yesus itu nabi dan sebagainya. Kita menerima pribadinya yang adalah firman yang menjadi manusia, sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya insani. Wow, ini luar biasa. Dan yang kedua, menerima, melakukan kehendak Bapa di surga, artinya percaya kepada Yesus dalam karyanya. Yaitu apa? Dia datang untuk mati. Yesus lahir untuk mati. Sesuai nubuatan. Dia lahir untuk mati. Memang dia harus mati disalibkan, tapi celakalah orang yang merancangkannya. Yesus berkata demikian. Celakalah Yudas karena dia mengambil bagian di situ. Yesus datang untuk mati. Kematian Yesus itu bukan satu kebetulan, tapi sesuatu yang sudah dinubuatkan. Jadi Yesus harus menderita, dan penderitaannya itu adalah korban penebusan dosa bagi semua umat, segala masa, segala zaman. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Anak domba Allah. Jadi percaya Yesus secara utuh adalah menerima percaya pribadinya, menerima percaya karyanya, dan yang ketiga yang jangan kita lepaskan, yaitu percaya kepada ajaran Yesus. Yesus hanya punya satu ajaran, Injil Kerajaan Allah. Kabar kesukaan dari Tuhan Yesus adalah Injil Kerajaan Allah, kabar Kerajaan Allah. Makanya Yesus tidak membawa agama, tapi Yesus membawa pemerintahan kerajaan surga ke dunia ini, kembali lagi ke dunia ini. Inilah yang tidak dipahami oleh para kadrun, yang mereka tidak memahami ini. Jadi maksud Yesus, orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk ke surga adalah yang menerima dan percaya kepadanya. Jadi sekali lagi, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Itu betul sekali. Karena apa? Agama tidak menyelamatkan. Bukan orang yang siang malam berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Kesalehan Anda tidak dapat membuat Anda masuk ke dalam kerajaan surga. Kebaikan Anda, amal soleh Anda tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan surga. Tapi hanya kemurahan di dalam Yesus Kristus, anugerah, rahmat yang heran yang dari Tuhan Yesus Kristus, itu yang membuat Anda masuk dalam kerajaan surga. Makanya melakukan kehendak Bapa di surga itu membuat Anda masuk dalam kerajaan surga. Dan apa itu kehendak Bapa di surga? Yaitu percaya dan menerima Yesus Kristus seutuhnya, pribadinya, karya salibnya, dan ajarannya. Ini yang harus diingat. Dan bagi orang-orang Kristen, Anda yang sudah terlibat aktif dalam pelayanan, Anda yang berkata, wah kami sudah melayani, berkhotbah dan sebagainya. Kalau Anda tidak tinggal dalam ajaran Yesus, Anda tidak punya Bapa dan Anak. Kalau Anda tidak berpegang pada ajaran Yesus, ingat surat 2 Yohanes ayat 9. Siapa yang tidak tinggal dalam ajaran Yesus, dia tidak punya Bapa maupun Anak. Jadi sekarang ini ada begitu banyak rupa-rupa angin pengajaran yang sedang beredar. Tapi kalau murid Tuhan sejati, anak Tuhan sejati, dia akan berpegang pada ajaran Yesus. Nah, haleluya. Saya harap ini sudah menjawab, dan para kadrun pasti harap mengerti, karena cara membaca Alkitab, Injil, Taurat, dan Zabur itu berbeda dengan cara Anda membaca kitab Anda, ya. Kitab kita bukan kitab yang turun ayat per ayat atau 5 ayat dan sebagainya, tapi kitab kita adalah kitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menyatakan siapa Allah yang sebenarnya. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share, bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan konten-konten terbaik, konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Saya yakin dan percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Yes. Dan orang yang menjadi murid Tuhan akan belajar di channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, maju terus.